Bersama saya Rachel Yosarianja dari kelas AB5B Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya ingin membahas mengenai public relation. Apa sih sebenarnya public relation itu? Nah, dalam bahasa Indonesia, public relation diartikan sebagai hubungan masyarakat. Lalu, secara umum pengertian dari public relation itu sendiri adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara organisasi dengan publiknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik. Lalu bagaimana sih sebenarnya awal perkembangan atau sejarah dari public relation itu? Nah, secara internasional, public relation itu pada tahun 1865 sampai 1900 publik masih dianggap bodoh. Lalu pada tahun 1900 sampai 1918 publik diberikan informasi dan mulai dilayani. Dan pada tahun 1918 sampai 1945 publik mulai diberi pendidikan dan juga sudah mulai dihargai. Dan pada tahun 1990 sampai saat ini mulailah publik itu dihargai dan diberikan perubahan-perubahan secara mental, kualitas, pola pikir, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Lalu, secara nasional atau di Indonesia pada awal mulanya, public relation itu berdiri tahun 1950. Nah, saat itu perkembangan public relation berjalan beriringan atau bergerak bersamaan dengan kondisi politik di Indonesia dan juga ketatanegaraan. Nah, saat itu pemerintah Indonesia berpikir bahwa rakyat Indonesia memerlukan pengetahuan tentang perkembangan-perkembangan, entah itu secara nasional maupun internasional. Saat itulah didirikan suatu lembaga yang dinamakan dengan hubungan masyarakat. Apalagi sejak saat itu negara Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, kita mungkin bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari public relation, marketing, sales, dan juga advertising? Tentu saja keempat ini sangat-sangat berbeda. Nah, yang pertama, public relation itu adalah yang berhubungan dengan memberikan informasi tentang perusahaan. Jadi memberikan kesan baik atau citra yang baik tentang perusahaan kepada publiknya. Kalau misalkan advertising itu adalah kegiatan periklanan atau kegiatan yang bertujuan membujuk atau mengajak masyarakat untuk tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, kalau misalkan marketing ini dia berhubungan dengan strategi produk, bagaimana menentukan merek, harga, atau kemasan produk itu sendiri agar terlihat menarik. Nah, selanjutnya kalau sales itu adalah orang yang terjun langsung menghadapi konsumen, sehingga sales ini biasanya sangat mengenali karakter-karakter dari konsumen yang ingin ditawarkan. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih peran dan juga fungsi dari public relation? Seperti yang kita bahas sebelumnya, peran dari public relation adalah memberikan citra baik tentang perusahaan kepada masyarakat. Bagaimana kesan publik terhadap perusahaan, dan tentunya ini berdasarkan tentang pengalaman dan juga pengetahuan dari public relation itu sendiri. Nah, jadi apa fungsi dari public relation? Public relation berfungsi memberikan penerangan kepada masyarakat dan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat agar mengubah pola pikir masyarakat tentang perusahaan atau organisasi yang kita miliki. Nah, selanjutnya apa yang harus dimiliki seseorang agar memiliki kemampuan terhadap public relation? Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh public relation adalah kemampuan dalam berkomunikasi di depan banyak orang, kemampuan untuk percaya diri, berkomunikasi di depan khalayak umum, juga memiliki sifat yang bertanggung jawab, kreatif, dan juga inovatif. Agar apa? Tujuannya apa? Agar dapat memiliki ide-ide baru, menciptakan strategi-strategi baru tentang produk-produk yang ingin dikeluarkan, seperti itu. Jadi, sekianlah pembahasan saya mengenai public relation. Terima kasih dan sampai jumpa.